إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini kemudian makannya juga diikuti oleh Imam Muslim, dijadikan sebagai subjudul bab. Hadis ini disampaikan oleh sahabat mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, satu waktu aku mendengar motivasi sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yadkhulul jannata aqwamun af'idatuhum mislu af'idatil qayr. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan akan masuk surga pasti seseorang yang hatinya itu seperti hati burung. Jadi orang yang punya mental hati sebagaimana mental hati burung, maka dia dijamin akan masuk surga. Dan hadis ini kemudian dipertegas dalam riwayat lain, dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahabat Umar bin Khattab yang menyampaikannya, bahwa satu waktu saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la ruzqtum kama turzaqut tayr, aqul masan wa barah biqanan." Seandainya saja kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana burung diberikan rizki. Tabduhi masan wa tarah biqanan. Yang namanya burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba renungkan dua hadis ini. Hadis yang pertama, Allah menjamin bahwa orang yang punya hati seperti hati burung akan dijauhkan dari surga. Yang kedua adalah berbicara tentang bab tawakal sebagaimana burung bertawakal. Itu juga nanti akan dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana burung diberikan rezeki. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Nabi menyamakan masalah rezeki itu seperti burung. Artinya aktivitas kita itu harus seperti burung. Karakter kita itu harus seperti burung. Yang namanya burung itu tidak pernah tinggal diam. Dia tidak pernah menunggu makanan datang kepadanya secara sendiri, tapi dia bergerak, baru kemudian bisa mendapatkan makanan. Jadi burung mengajarkan kepada kita supaya kita jauh dari mental peminta-minta. Burung mengajarkan kepada kita untuk berusaha, untuk ikhtiar, bahwa yang namanya rezeki itu harus dijemput. Jangan kemudian menjadi mental yang ingin beri. Yang namanya burung itu dia menunjukkan bahwa tawakal bukan kemudian berarti pasrah, tetapi melainkan keyakinan total kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kemudian diiringi dengan ikhtiar yang maksimal.
Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sekaligus mendoakan bagi orang yang beraktivitas di pagi hari, Allahumma barik li ummati fi bukurihha. Ya Allah, berkahilah umatku yang beraktivitas di pagi hari, yang bekerja di pagi hari, yang kemudian menggerakkan tubuhnya di pagi hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdoa Allahumma barik li ummati fi naumiha. Nabi tidak berdoakan ya Allah mudah-mudahan yang tidur di pagi hari itu diberkahi. Tidak. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk kita bergerak, mengawali di pagi hari itu dengan bergerak, bukan dengan tidur. Bahkan kalau misalnya tidur itu sebagai penghambat rezeki, ini pernah kemudian disampaikan oleh ulama besar, sahabat yang nanti kemudian menjadi sekretaris negara di zaman Umar bin Khattab. Itu kemudian beliau di pagi hari melihat anaknya yang tidur. Maka kemudian sahabat Abdullah bin Abbas dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, apakah kamu tidur saat ini di pagi hari? Padahal di pagi hari ini adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu seharusnya oleh kaum muslimin. Karena di pagi hari ini adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala membentangkan rezekinya. Sangat tidak berakhlak kalau kalian tidur di pagi hari di saat Allah memberikan rezeki yang sangat berlimpah. Bergerak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus jadi teladan bagi kita semua. Kalau misalnya rezeki kita sempit, yang harus dievaluasi itu pertama adalah gerak kita. Apakah di pagi hari kita masih malas-malasan, tidur-tiduran, harus berkaca pada burung. Berikutnya, burung tidak pernah mengeluh meskipun dia pergi di pagi hari dalam keadaan perut lapar. Kalau misalnya ada sebagian dari kita tidak mau bekerja, kalau misalnya perut masih lapar, burung disuruh pergi di pagi hari dalam keadaan perut lapar, perut kosong, dan pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Bahkan yang namanya burung itu bisa memberikan makanan-makanan untuk keluarganya, bukan hanya dikonsumsi sendiri. Burung tidak pernah memikirkan malamnya dia besoknya mau pergi kemana. Bismillah, yang penting yang bergerak di pagi hari dia terbang. Dan kalau kita pikirkan lagi, panca indera burung atau alat untuk mencari rezeki burung itu hanya sederhana, hanya paruh, hanya mata, cakar, sayap. Tidak kemudian diberikan akal sesempurna manusia, tapi burung kemudian bisa hidup. Maka hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka burung tetap percaya diri, optimis, meski dia tidak tahu di pagi hari itu dia akan pergi kemana. Dan burung tidak pernah diceritakan ada yang diperlihatkan kepada kita menyaksikan bahwa ada burung yang bunuh diri kita. Burung tidak pernah mentok makanan, burung tidak pernah stres, burung tidak pernah panik. Bismillah. Yang penting dia di pagi hari bergerak, setelahnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah seyogianya seorang muslim mencontoh kepada burung, kalau dia beraktivitas semaksimal mungkin sebagaimana burung, insya Allah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW menyampaikan ada 70.000 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Salah satu di antara mereka adalah mereka yang punya karakter wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka selalu ikhtiar, mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawakal itu bukan hanya kemudian pasrah tanpa ada usaha. Justru tawakal kemudian ikhtiar dulu, bekerja dulu, baru pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Akiruha wa atawakkal, anqutliquha wa atawakkal." Wahai Nabi, apakah saya harus mengikat untaku kemudian saya bertawakal, atau kemudian saya
dan hanya dihitung apa yang diterima saja. Kalau misalnya kita mengukur masalah rezeki apa yang kita terima saja, bisa-bisa kita menjadi hamba yang tidak pernah bersyukur. Rezeki itu bukan apa yang kita dapatkan berupa material nominal saja, tetapi kita juga harus mengukur rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang tersisa. Bagaimana cara kita kemudian bertindak terhadap sebuah masalah, itu adalah rezeki. Sebagai contoh misalnya, ada si A, ada si B. Si A itu mungkin gajinya 8 juta, si B gajinya hanya 2 juta saja. Sekilas kalau misalnya kita bandingkan masalah rezeki, itu yang paling besar adalah si A, yang kecil adalah si B. Itu kalau misalnya kita mengukurnya dengan nominal. Tapi masalah rezeki tadi disebutkan bukan hanya nominal, tapi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita dengan cara bertindak. Misalnya si A yang gajinya 8 juta tadi, si B yang gajinya 2 juta tadi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang sama. Misalnya anaknya sakit dan sakitnya sama. Si A oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepanikan, tidak tenang dalam menghadapi suatu masalah, sehingga kemudian dengan istrinya sibuk. Bagaimana anak kita, didatangkanlah ke dokter, kemudian habis uangnya 1 juta misalnya, hanya untuk berawat, kemudian mendapatkan obat. Tapi kemudian si B dengan ujian yang sama, sakitnya sama, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ketenangan. Mungkin ditenangkan istrinya, ditenangkan anaknya, harus berustura kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian dengan obat-obat sederhana saja, maka dia bisa sembuh, dan mungkin hanya menghabiskan uang di bawah 20.000. Nah, ini adalah salah satu bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru satu contoh, belum nanti contoh yang lain. Sehingga misalnya ketika di akhir bulan, si A kemudian uangnya tersisa 50.000, si B tersisa uangnya misalnya 800.000. Mana sebetulnya yang paling kaya? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ketika Nabi SAW ditanya dan Nabi SAW tidak tahu jawabannya, maka biasanya turun wahyu, dan karakteristik wahyu itu kemudian diawali dengan kata kun, katakanlah. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW baru tahu solusinya seketika wahyu itu turun. Misal saja ketika berbicara tentang ruh, para sahabat bertanya tentang ruh, Nabi SAW tidak tahu. Maka turun surat Al-Isra, qul ruh min amri rabbi. Jawab Muhammad, katakan yang namanya ruh itu termasuk dari urusan Tuhanku. Maka Nabi SAW tidak tahu. Apa misalnya berbicara tentang roh, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Nabi tidak tahu. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai hilal. Qul, maka jawab Muhammad SAW, yang namanya hilal itu bisa dijadikan sebagai waktu-waktu untuk manusia. Berbicara misalnya tentang kiamat, Nabi SAW ditanya, Nabi tidak tahu jawabannya. Maka turun wahyu yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada Muhammad mengenai kiamat. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Jawab Muhammad kepada mereka, pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada Tuhanmu. Berbicara tentang rampasan perang, mereka bertanya kepada Muhammad mengenai rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi wa rasul. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Jawab, masalah pembagian harta rampasan itu, perang itu hanya milik Allah dan Rasulnya. Hanya satu dalam Al-Quran, ketika seorang hamba bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, turun wahyu tidak menggunakan kata qul, hanya satu ayat. Ketika seorang hamba sedang mencari solusi pertolongan permasalahan hidup, tidak kemudian melibatkan Nabi Muhammad SAW dalam tanda kutip, artinya tidak menggunakan redaksi qul, yaitu ketika ayat yang berbicara di surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib.
ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad mengenai aku, dia mungkin sedang meminta solusi, meminta pertolongan terkait rumitnya problem permasalahan hidupnya. Fa inni qarib, tidak menggunakan qul, maka sesungguhnya aku ini dekat, aku akan mengijabah segenap setiap doa yang hambaku panjatkan kepadamu. Para ulama membahas, kenapa di sini tidak menggunakan qul? Para ulama menjawab, di antara tafsir yang paling indah adalah ini merupakan cara Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan qul, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ini langsung menolong kita tanpa ada pelanggaran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semua bisa diwujudkan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Makanya ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jeda dulu aktivitas kita, tidak akan rugi. Salat dulu, mungkin cuma 10 menit atau paling lama 15 menit. Kemudian teruskan kembali aktivitas kita. Dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita dan akan membentangkan rezekinya untuk kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tertimpa musibah, beliau tidak update status, beliau tidak banyak curhat, tapi kemudian beliau salat. Ini senada dengan ayat Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Terakhir, harus kemudian diwujudkan dengan dakwah kepada keluarga. Kalau rezeki mau lancar, dakwah kepada keluarga. Dakwah yang paling utama adalah berbicara tentang salat dan sabar. Wa'mur ahlaka bis-shalah, salat toha. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluarga kamu untuk melaksanakan sholat dan bersabar atasnya. Kami tidak meminta balasan kepada kamu dari perintahmu tadi. Justru dengan perintahmu tadi kalian melaksanakannya, kami yang akan membalasnya dengan cara memberikan rezeki yang berlimpah kepada kalian. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan ini sebagai wujud sebab yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bisa menjadi spirit modal bagi kita semua, karena sesungguhnya memang hidup ini adalah medan ujian. Maka hadapilah dengan tadi ikhtiar yang maksimal sebagaimana dulu. Sungguh-sungguh aktivitas di pagi hari, sandarkan hati kita dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi terakhir, kuatkan jiwa kita dengan sholat yang khusyuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong segala kesulitan hidup kita dan membuka solusi-solusi terkait dengan permasalahan hidup kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin.